Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan tema kita kali ini perasaan terdalamnya padamu, ya atau ke kamu. Kayaknya padamu lebih pas deh. Iya. Ini readingan soal orang yang spesifik atau mungkin relationship yang cukup spesifik. Jadi aku minta waktu kalian ya 3-5 detik mungkin sampai 10 untuk fokus sebentar. Ya mungkin bisa di-pause dulu videonya, kayak kamu pikirin baik-baik tentang dianya di sini siapa atau mungkin relationship-nya di sini seperti apa, oke? Ya, kalau udah di sini grup 1 signifikatornya ada Six of Swords, grup 2 Four of Swords, grup 3 ada Hanging Man. Ya, sekali lagi perasaan terdalamnya padamu. Grup 1 di sini kamu Six of Swords signifikatornya, grup 2 Four of Swords, grup 3 Hanging Man. Oke, dari 3 kartu ini kalau ada yang klik sama keadaan kamu sekarang, resonate dengan keadaan kamu sekarang, bisa dicek aja di kolom deskripsi di bawahnya. Di situ aku tinggalin timestamp. Oke, kamu klik aja timestampnya. Nanti kita ketemu di grup kamu masing-masing. Welcome grup 1. Tema kita kali ini perasaan terdalamnya padamu. Jadi mudah-mudahan tadi di intro kamu udah di briefing ya. Aku kasih waktu untuk fokus dulu soal siapa nih orangnya. Soalnya kita bakal agak spesifik nih, soalnya perasaan dia padamu kalau dianya sendiri masih belum jelas dari kamunya bakal agak kemana-mana nih kita perginya. Anyway, di sini grup 1 kamu punya Six of Swords. Siapapun orangnya, dianya di sini kemungkinan dia udah bikin apa ya? Udah ngambil langkah untuk nyamperin kamu sih. Kalau di sini Six of Swords ada pergerakan dari dianya. Mungkin nggak selalu kelihatan eh, nggak akan terlalu kentara gitu ngedeketin kamunya, tapi adalah pergerakan menuju ke sana. Dan dia datang ke kamunya juga apa ya, kalau aku bilangnya di sini kayak ada baggage-nya gitu ya. Six of Swords, dia datang mungkin dengan segala beban pikirannya atau dengan segala permasalahannya. Jadi grup 1 siap-siap aja ya. Iya, kalau mungkin kamu bakal dicurhatin atau bakal banyak obrolannya gitu, ya itu brace yourself. Dan aku rasa niatnya dia sendiri untuk datang atau untuk nyamperin kamu atau untuk hadir di hidup kamu adalah dia pengen nyari apa ya, perairan yang lebih tenang gitu. Walaupun pada prakteknya dia iya, aku bisa ngerti kalau dia nyamperin kamu karena pengen hidup yang lebih tenang, tapi at some level ini bisa sedikit banyak juga mengganggu ketenangan kamu nih. Jadi makanya tadi aku bilang siap-siap ya. Mungkin si dianya di sini bakal datang dengan sedikit eh apa ya, baggage. Kalau nggak mau aku bilang masalah ya, soalnya kalau gitu jadinya kayak ya, tapi nggak apa sih, masalah ya masalah aja. Nah, di bawahnya ada Three of Coins. Dan aku rasa sikap kamu di sini adalah nanti nggak kayak apa ya, ada orang bawa masalah ke kamu terus kamu tolak, nggak, aku nggak butuh masalah, nggak butuh lebih banyak masalah di hidup aku, nggak gitu sih. Kalau di sini Three of Coins yang kamu tawarkan adalah kamu menawarkan kerjasama. Oke, kamu punya masalah kamu, aku juga punya masalah aku. Gimana caranya kita bisa beresin masalah kita uh, sama-sama kayak gitu. Mungkin ada hal yang bisa kamu bantu di hidupnya dia, dan mungkin di kehadiran dia di hidupnya kamu juga bisa ngebantu masalah kamu. Yang jelas di sini apa ya, kooperatif gitu, kerjasamanya kerasa banget. Dan aku rasa terlepas dari apa yang kamu rasakan soal orang ini, sedikit banyak dia ngasih perubahan yang cukup positif. Seenggaknya apa yang tadinya kamu ribet urusin sendiri, dengan hadirnya orang ini di hidup kamu, itu agak sedikit ya, sedikit banyak ngebantu kamu. Three of Coins ya. Dan di samping Six of Swords kita punya Queen of Coins, The Magician, Eight of Coins. Kayaknya dia datang apa ya, dia hadir cukup lama sih, dia bakal stay cukup lama di hidup kamu. Ya, Two of Swords ada pilihan, terus di akhirnya yang diambil Wheel of Fortune ya. Kalau ngeliat Two of Swords sama Wheel of Fortune di sini bakal ada masanya dia datang ke hidup kamu, dan kalau udah waktunya dia pergi juga bakal ada masanya dia pergi. Jadi jangan ditahan gitu kali ya. Kalau dia datang jangan kamu halang-halangin, jangan kamu hindarin gitu. Kalau waktunya dia pergi jangan dihalang-halangin. Soalnya pada akhirnya masing-masing dari kalian
punya apa ya, kayak punya jalan hidupnya sendiri atau punya pilihannya sendiri kalau ngeliat Two of Swords di sini. Pada akhirnya mungkin sekarang kalian lagi apa ya, lagi bersinggungan aja si timelinenya gitu. Ntar kalau udah waktunya kalian masing-masing ya itu harus diputuskan baik-baik gitu kali ya. Mm-mm. Apalagi kalau kalian misalnya di sini sama-samanya lama gitu, ya dia datang ke hidup kamu terus stay-nya cukup lama, terus sekalinya dia waktunya udah waktunya dia untuk pergi, kamunya nggak rela kayak gitu, itu yang kupikir sulit. Jadi aduh, agak spoiler tapi mungkin ya kayak itu tadi aku bilang di awal kali ya. Ya jadi kan jadi kisi-kisi aja, jadi brace yourself in case kedepannya kamu ngadepin ini, kamu tahu apa yang harus kamu lakuin. Dan yang sulit adalah sekarang yang kamu rasain adalah kamu cukup dirawat, kamu cukup di nurture kali ya kalau ngeliat Queen of Coins ini ya, atau kalian saling merawat satu sama lain, kalian saling take care satu sama lain. Dan keberadaan dia di hidup kamu di hidupnya dia juga bikin apa ya, kayak menghidupkan lagi magic gitu ya, menghidupkan lagi magic, keajaiban di hidupnya kalian. Mungkin setelah ketemu dia, kamunya jadi lebih optimis, kamunya lebih percaya sama, kalau ya kamu lebih percaya sama keajaiban kayak gitu, kalau magic is real. Mm-mm. Dan ini nggak cuma apa ya, nggak cuma sparknya doang, nggak cuma percikannya doang, tapi kedepannya juga bakal ada kerja sama atau kerja kerasnya dari kedua belah pihak nih di sini. Eight of Coins ini bakal rajin banget, bakal telaten banget, dan mungkin itu yang dibutuhin dari kamu dan dianya. Mungkin kalian butuh ketelatenan di sini, butuh kesabaran satu sama lain. Dan Two of Swords ada pilihannya, dan kalau udah waktunya kalian milih, tolong di apa ya, jangan dipersulit urusan satu sama lain gitu kali ya kalau ngeliat Wheel of Fortune. Kalau udah waktunya rodanya bergulir, biarkan dia bergulir. Di bawah Queen of Coins, di sampingnya Three of Coins, ini ada Knight of One. Hasratnya justru ada di situ. Hasratnya atau passionnya ada di balik keinginan kalian untuk merawat satu sama lain, keinginan kalian untuk mencukupi satu sama lain. Kalau ditanya kenapa sih dia baik banget sama kamu, ya mungkin salah satunya karena emang ada passionnya di situ, ada hasratnya di situ. Magician di bawahnya ada Ace of Coins. Pada akhirnya keajaiban yang bakal kalian ciptakan bersama, mungkin di sini ada Ace of Coins, ada peluang bisnis baru, mungkin ada peluang apa ya, kesempatan baru lah di sini Ace of Coins. Soalnya ini Magician kalau dia nggak benar-benar apa ya, sama mungkin nggak benar-benar difokusin, jadi sesuatu nggak akan jadi sebenarnya. Ya dia terlalu overwhelmed dengan segala kekuatannya, dengan segala kemampuannya di sini. Dan dengan di bawahnya Ace of Coins, seenggaknya ada nih fokusnya, sama kayak Eight of Coins di atasnya, sama-sama fokus nih, sama-sama fokus benerin finansial, ya udah, sama-sama fokus bisnis usaha, ya udah fokusnya di situ. Dan di bawah Eight of Coins di sini ada Ace of Cups, dan di sini juga aku rasa hasilnya, ya kamu nggak tiba-tiba kalau ditukar nih Ace of Cups-nya di sini, Ace of Coins-nya di sini, itu beda tuh maknanya. Ya, ini nggak tiba-tiba kamu dapat Ace of Cups-nya di depan. Kamu usaha dulu, kerja dulu, baru dapat bahagia. Ya, bukan karena kamu bahagia kamu bekerja, enggak. Justru karena bekerja kamu jadi bahagia, karena ada apa ya, ketekunan tadi yang ku bilang itu. Jadi kan kebahagiaan itu hasil. Ya, bukan apa sih, akibat, bukan sebab di sini. Two of Swords di bawahnya ada Five of Coins. Iya betul. Pada akhirnya kalian dua individu yang berbeda, yang punya kebutuhannya masing-masing. Ya, dan aku ngerasa Two of Swords di bawahnya Five of Coins di sini bakal ketemu nih satu masanya di mana kalian punya kebutuhan yang nggak saling bersinggungan. Dia butuhnya ke sana, kamu butuhnya ke sini. Itu kalau kalian nggak bisa saling berkompromi, kayaknya bisa apa itu bisa jadi titik perpisahan buat kalian. Makanya kalau udah ketemu titik itu, aku rasa ada baiknya, atau ya anjurannya adalah kamu mungkin lebih mengikuti intuisinya kamu. Atau mungkin yang tadi aku bilang nih, ada Wheel of Fortune. Jangan lupa, setiap hal ada masanya. Kamu tanyain lagi ke diri kamu sendiri, ke intuisi kamu, ini udah masanya belum ya aku ngelepas dia, kayak gitu. Kalau emang udah ada tandanya ke situ ya. Dan di bawah Wheel of Fortune ada Knight of Cups, dan aku rasa
ya apapun itu, mau itu pertemuan atau perpisahan di hidup kamu dan dia atau di hidup kalian gitu, tetap kalian harus tetap apa ya, tetap baik ke satu sama lain, tetap harus santun, ramah, tetap harus romantis. Mm-mm. Knight of Cups di sini mungkin cara kamu menyikapi Wheel of Fortune di atasnya. Yang namanya hidup kan terus muter ya, kadang kita di atas, kadang di bawah. Waktunya di atas kita harus tetap santun, harus tetap ramah, atau harus tetap sayang kayak gitu. Waktunya di bawah juga kita harus tetap sayang. Dan aku rasa kayaknya apa ya, core-nya di situ atau intinya di situ sih, that's the point. Ya gimana caranya kita bisa tetap jadi Knight of Cups untuk satu sama lain. Kayak yang tadi aku bilang, hasilnya kan. Ya setelah kamu kerja, ya kamu dapetin bahagia ini, kamu dapetin Ace of Cups di sini, Knight of Cups ini ya si pembawa kebahagiaan itu. Kalau kamu udah kerja tapi um, karena apa ya, dengan alasan terlalu capek jadi memperlakukan satu sama lainnya jadi kurang baik gitu, jadi tidak membahagiakan untuk satu sama lain, jadinya kan buruk juga ya, jadinya jelek juga, nggak ada Knight of Cups ya, nggak ada apa ya, nggak ada kasih sayang ya di situ. Iya, dan namanya hidup pasti ada capeknya dong. Wheel of Fortune semuanya berputar. Makanya mungkin pesannya itu kali ya. Hmm. Apapun apapun yang kalian hadepin, baik buruknya, mau hidup lagi di atas, mau hidup lagi di bawah, kalian harus tetap sayang, harus tetap baik satu sama lain. Hmm. Jangan kehilangan Knight of Cups ini. Ya gitu kali ya. Untuk readingan kamu kali ini grup 1, thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget buat like dan subscribe-nya, dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke teman-teman kamu mungkin, atau mungkin ke sedianya kali ya. Yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu, kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick reading kayak gini, jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bahas di sini, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi grup 1 terima kasih banyak, semoga bermanfaat, kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 2. Iya, tema readingan kita kali ini perasaan terdalamnya padamu gitu kali ya. Perasaan terdalamnya ke kamu. Ya padamu kayaknya lebih enak deh. Ya seperti ini harus ku ingetin, semoga aku nggak lupa, ntar di intro kalian harus apa sih, kasih waktu dulu untuk benar-benar fokus soal orang ini siapa, apa ya, ya si dianya ini siapa. Soalnya kalau nggak gitu ntar bisa lari kemana-mana nggak sih. Aku biasanya gitu kalau nggak fokus. Makanya kalau bikin apa ya, kayak love reading atau bikin, dulu aku sempat bikin kayak kamu dan dia, itu bener-bener soalnya biar fokus gitu, kayak ada spread khususnya gitu buat bahas kamu dan dia, tapi kesininya kayak udahlah nggak usah serepot itu. Tapi yang jelas ya kamu butuh fokus, soalnya kita lagi ngebahas orang yang spesifik atau hubungan yang spesifik. Grup 2 di sini kamu punya Four of Swords. Iya, aku ngerasa ini hubungan yang lagi di pause dulu kali ya, lagi jeda dulu kalian, mungkin kamunya lagi sibuk dengan kesibukan kamu sendiri, dan mungkin dianya kamu nggak tahu dia lagi ngapain sekarang, ya lagi lost contact mungkin kalau ngeliat Four of Swords di sini. Tapi mungkin ini bukan fase yang permanen sih aku ngerasanya. Ya ntar bakal ada waktunya kalian ngobrol lagi, ntar bakal ada waktunya kalian ketemu lagi. Tapi sekarang ini kayaknya kalian nggak tahu ya, agak berat buat aku bilang. Tapi kayaknya ada kesan kalau kalian cukup lagi capek ngadepin satu sama lain. Iya, for of Swords kalian butuh istirahat. Aku nggak tahu kemarinnya ada masalah apa, mungkin ada Three of Swords ya, sebelum Four of Swords kan Three of Swords ya, mungkin kemarin sempat berantem ya, ada yang tersakiti di situ, makanya kalian mending ya udahlah diem, apa ya, dieman dulu kali ya kayak gitu. Dan di sini juga Four of Swords mungkin buat kamunya, kalau ada yang apa ya, kalau sekarang ini kamu lagi cukup keras ngadepin diri kamu sendiri, kayak cukup kritis gitu kemarin. Aduh kemarin pas berantem harusnya aku nggak bilang gini, atau kamu juga ada bagian dari kamu yang nyalahin dia, kenapa juga dia begitu kayak gitu kan. Itu mungkin apa sih, si argumen-argumen itu, kebisingan di pikiran kamu bisa kamu apa ya, kamu urai. Kenapa kamu sampai bilang gitu ke dia, atau kenapa kira-kira dia kenapa sampai kayak gitu ke kamu, ya di apa ya, dicari, diurai. Soalnya kalau nggak diurai, eh, pemikiran-pemikiran kayak gitu yang pada akhirnya bakal membawa kalian jadi makin jauh, bukan makin dekat. Ya sama kayak kamu pun pada akhirnya kan, kalau emang nggak tahu ya, kamu pun sebenarnya nggak pengen kayak gini.
Kamu pun sebenarnya nggak pengen kayak mungkin ada kata-kata kamu yang kasar ke dia, kamu pun nggak mau sebenarnya bilang kayak gitu, tapi kenapa sampai harus kamu bilang kayak gitu? Ya di sini soalnya ada Libra. Libra biasanya apa ya, dia sangat considerate. Dia kalau ada masalah, nggak yang dipikirin bukan cuma sudut pandangnya dia doang, tapi orang yang ada masalah sama dia juga dipikirin kayak gitu. Kayak dia kenapa ya ngomong kayak gitu, dia kenapa ya ngelakuin itu, aku kenapa ya ngomong kayak gitu. Di bawahnya ada star. Dan ini harapan baiknya, ini yang tadi apa sih yang tadi aku bilang, mending kalian sekarang uh, apa ya, nggak komunikasi dulu supaya seenggaknya harapan baiknya bisa terus dijaga. Mm-mm. Susah loh ngejaga harapan baik, atau susah loh kayak apa ya, berusaha tetap husnuzon sama orang, apalagi sama pasangan kayak gitu. Bawaannya kalau kita, apalagi kalau udah marah ya, bawaannya dia udah jadi manusia paling buruk aja di hidup kita. Padahal kan nggak begitu. Ya kamu juga di sini harus tetap memelihara harapan baik kamu ke dia. Iya. Dan aku rasa ngelihat the star-nya di sini sendiri masih tetap ada sih, aku ngeliat masih ada harapan sih buat kalian ke depannya. Mm. Ya ini bukan apa ya, ya ini kalian nggak diem-dieman yang permanen sih. Di samping Four of Swords kita punya Page of One, Page of Cups, Ace of One, Four of One. Ya stabilitasnya ada di sini sebenarnya. Cuma kalau ngeliat Page of One sama Page of Cups, kaliannya masih sama-sama childish, ya kalau nggak mau dibilang. Iya, kalian masih sama-sama belum dewasa sih ngadepin satu sama lain. Lihat Page of One di sini ngadepin Page of Cups yang benar-benar beda gitu. Stance-nya beda, cara apa ya? Cara mereka berdiri beda. Yang satu ngelihat apa ya? Yang satu ngelihat ke atas, yang satu ngelihat ke bawah. Gimana gimana mau akur? Kayaknya emang apa ya? Emang kalian lagi bener-bener perlunya belajar soal satu sama lain. Soalnya kalian kalau ngeliat Page of One sama Page of Cup di sini kayaknya lagi nggak ngelihat eye to eye gitu, nggak ngelihat dari mata ke mata. Kamu punya visinya kamu sendiri, dia punya visinya dia sendiri, makanya kemungkinan besar itu yang bikin kalian berantem. Tapi Four of One di sini dari visinya kalian masing-masing, kalian sama-sama pengen punya kemapanan buat kalian berdua. Ya sama-sama pengen punya apa ya, stabilitas di sini Four of One. Ya dan Seven of One, semangatnya ada, uh, struggle-nya juga ada gitu, semangatnya untuk memperjuangkan hubungan ini ada. Tapi kalau ngeliat Seven of One di sini, kadang dalam prosesnya sebenarnya kamu lagi memperjuangkan hubungan ini gitu, tapi dalam prosesnya malah jadi apa ya, si dianya gitu yang kamu lawan, ngerti gak sih? Iya, kayak kamu, ini agak sulit sih buat tapi kadang ada masanya gitu dimana kita berjuang untuk sesuatu, tapi tanpa sadar justru kita sendiri yang apa ya, yang melawan apa yang kita perjuangkan di sini. Kayak di sini Seven of One tuh dia pengen si Four of One di sini, kestabilan ini tetap terjaga, tapi dia sendiri yang bikin Four of One ini terganggu kestabilannya, ngerti gak sih? Ya karena dia rusuh gitu. Seven of One semangatnya ada, iya, effortnya ada. Cuma aku pikir kalau segala apa ya, semangatnya dipakai buat segala dilawan kayak gitu, ada apa sih, ada konflik dikit uh, dibahas, ada ya, emang kalau ada konflik sih dibahas ya. Cuma kalau ngelihat Seven of One jangan dijadikan kayak apa ya, jangan dijadiin pertengkaran itu sebuah rutinitas gitu kali ya. Soalnya kadang uh, resilience sama fierce ini, competition ini kadang harusnya nggak selalu ada. Ya harusnya yang kamu mau kan Four of One kan, something yang stable gitu. Tapi kamunya sendiri di sini ada Ace of One sih tengah-tengahnya, dan aku rasa ini Ace of One yang baik. Seenggaknya ini apa ya? Ini core-nya kali. Ini inti dari apa ya, dari Four of One sama Seven of One. Ya mau kamu apa ya, mau kamu hubungannya lagi stabil, mau kamu hubungannya lagi struggling kayak gitu, kayak gini gitu, kamu passionnya tetap kamu jaga. Iya, kayak semangatnya tetap kamu jaga. Jadi mungkin
Ya tapi kadang semangat itu juga yang bikin apa yang jadi alasan kenapa pertengkaran itu ada, soalnya dua-duanya sama-sama passionate gitu kali ya. Di samping The Star, di bawah Page of One ada Magician. Ya ini bakal banyak hal yang apa ya, kayak cukup magic gitu dalam dalam perjalanannya. Kayak eh ini kamu sendiri kayaknya nggak akan nyangka kalau kamu sama dia bisa sejauh ini, atau kamu sama dia bisa ngalamin hal ini. Di bawah Page of Cups ada Seven of Coins, terus nextnya ada Four of Swords, lihat kemapanan lagi, kestabilan lagi. Dan ini juga Four of Swords ya. Knight of Swords di bawah Four of One ya, dan di bawah Seven of One ada Five of One. Emang bakal lebih banyak pertengkaran, bakal banyak perselisihan, tapi aku rasa kalau ngelihat dua kartu ini emang harus terjadi, ini emang harus dilakukan. Soalnya kalau nggak gitu, nggak, ini sama kayak kamu. Beda loh, Five of One. Aku ngerasa ini emang harus, iya. Beda sama Five of Swords. Five of Swords oke lah, itu soal benar salah, benar dan salah nggak bisa nggak bisa disatuin. Tapi Five of One ini struggle. Kamu harus struggle. Iya, kalian berdua harus struggle. Kalau nggak struggle malah diragukan. Kamu sesayang itu nggak sih sama dia? Soalnya effortnya harus keluar. Kayaknya itu kali ya, bukan struggle kali, effort. Dan kadang dalam apa ya, dalam pelaksanaannya, iya betul, kamu bisa keras, bisa atau mungkin kalian gitu bisa bisa keras kepala, tapi karena emang apa ya, tapi karena ini emang emang hal yang kalian perjuangin, bukan? Kalau nggak keras kepala ya di mana perjuangannya? Ya di bawah Four of One ada Knight of Sword, terus di sampingnya juga ada Four of Sword. Lihat kemapanannya ada di situ, kestabilannya ada di situ, tapi lagi-lagi Knight of Sword. Ya, ada apa ya, ada eh pengen cepet-cepet ya, atau ada ya buru-buru gitu. Padahal padahal kalau nggak ada Knight of Sword ini seben kenapa sih ada Knight of Sword di situ? Ya kenapa aku jadi ngomel sendiri. Ini apa ya, dan mungkin kalau ngelihat di sini pertentangan, iya betul. Kalau ngelihat Knight of Sword mungkin iya, kalau 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 kamu mau berantemnya sebisa mungkin cepet berantem, cepet juga baikan gitu kali ya. Kalau ngelihat Knight of Sword sama Five of One di sini. Cuma ya Four of Sword, aku rasa itu juga yang lagi dia butuhin sekarang. Ya kalau kamu di sini ada Ace of One nih, kamu yang bener-bener apa ya, mau lagi baik, mau lagi berantem, kamu tetap apa ya, kamu tetap berpegang pada ini, pada passionnya kamu, pada hasratnya kamu. Kalau dia mungkin sama kayak kamu sekarang, dia juga lagi kontemplatif, dia juga lagi apa ya, lagi butuh istirahat, mungkin dia lagi butuh sendiri. Ya, dan di sini yang tadi belum kubahas kayaknya Seven of Coins, uh, dan ini kontras banget dengan Knight of Swords, dan mungkin pertimbangannya di situ. Kamu kalau mau lama, kalau mau panjang gitu di hubungan ini, uh, beda ya, bakal beda approach-nya. Aku rasa hubungan yang apa ya, hubungan yang bisa bertahan lebih lama, lebih panjang itu uh, bakal lebih mengutamakan kestabilan kayak gini. Ya kayak Four of Swords sama Four of One-nya. Ya, makanya dia ada di sini, sedangkan Knight of Swords dia adanya di sini di samping Five of One. Cepet berantem tapi cepet juga baikan. Tapi aku rasa itu nggak baik untuk long term. Jadi kedepannya mungkin harus lebih banyak dicari jalan tengahnya. Kalau sama-sama mempertahankan ego kayak di Seven of One di sini, jadinya bakal berantem terus, walaupun ya pas giliran berantem mikirnya udahan dong berantemnya, baikan lagi kayak gitu. Ntar jadi siklus yang kayak gitu, enggak sih. Apalagi di sini ya Four of Swords di awal tadi ya. Ya aku rasa kedepannya kalian bakal lebih sering, atau anjurannya atau pesannya adalah kalian kedepannya bakal lebih sering untuk nyari jalan tengahnya dari apapun konfliknya, apapun pertengkaran yang terjadi di antara kalian. Dan lagi ya, emang kalau
kalau lagi diem-dieman kayak gini, four of sword sama four of sword kayak gini, aku rasa ya di sampingnya ada knight of sword, ntar juga ngobrol lagi tiba-tiba, iya tiba-tiba di DM lagi, chat lagi. Tapi ntar ya kalau kalian udah ngobrol lagi, udah baik lagi, tolong dipertimbangkan, tolong diingat kalau apa ya, kalau kelak ntar ada konflik, coba dicari jalan tengahnya, jangan bersikeras sama egonya masing-masing, gitu kali ya. Grup 2 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke si dianya kali. Aduh, ya itu bakal sering kulakuin di readingan kali ini. Iya, ini grup 2 kan, ntar grup 3 aku begitu kayaknya. Anyway, readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana. Dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada PKK reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi grup 2, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 3. Tema kita kali ini perasaan terdalamnya padamu. Jadi semoga di intro tadi kamu udah aku kasih waktu dulu untuk fokus sebentar, untuk hening sebentar, mikirin siapa atau fokus ke siapa orangnya di sini, siapa dianya di sini. Ya soalnya kita bakal lebih spesifik nih hari ini. Anyway, di sini grup 3 kamu punya Hanging Man. Ya perasaan terdalamnya ke kamu mungkin nggak tahu ya, kalau ngelihat relationship-nya sendiri aku ngerasa ini relationship yang ngebuka lagi mata kamu kali ya, soal perspektif yang baru. Mungkin ada beberapa hal yang kamu sebelumnya nggak kepikiran bakal kamu lakuin atau bisa kamu lakuin, sekarang kamu lakuin. Yang jelas ada apa ya, ada kesan kamu di sini juga dituntut lebih, atau ya dituntut lebih berserah kali ya. Entah, nggak tahu ya, entah kayaknya kamunya yang terus-terusan kayak ngikutin maunya dia terus kayak gitu, atau kamunya yang berusaha untuk ngelihat dari perspektifnya dia tuh kayak gimana. Soalnya di sini ya kalau ngomongin Hanging Man dia cukup pasif juga sih, ya. Dan di bawahnya ada The Devil. Ini dan di sinilah kayak apa sih, tarik ulurnya, tug of war-nya tuh di sini ada Hanging Man dan The Devil. Ya, yang satunya pasrah aja, yang satu egois banget. Tapi mungkin ini nggak selalu nggak selalu kamu dan dianya begitu. Kalau kamu ngerasa iya sih kayaknya aku pasrah banget sama dia terus dia egois banget, enggak sih. Aku rasa ini bisa jadi dua sisi dari satu koin yang sama. Ya soalnya keegoisan dan keberserahan itu bisa jadi ada di diri kamu sendiri. Iya, kamu mungkin kamu mungkin di satu hal kamu bisa lebih ikut aja gitu, lebih berserah, tapi di hal yang lain kamu juga pasti ada hal yang kamu mau dia ngikutnya kamu, ya dia yang ngikut kamu gitu. Jadi soal tarik menarik ini nih aduh, ini kayaknya ketimbang kamu sama dia, kayaknya di kamunya sendiri deh harus beres. Soalnya Hanging Man sama The Devil bisa agak hektik nih. Iya, mungkin kalau ini yang aku bayangin ya, kamu kamu bisa kamu bisa ngikut aja soal apapun yang dia mau gitu, tapi sekalinya kamu punya keinginan, dianya harus banget ngikutin kamu kayak gitu. Ya walaupun kayaknya nggak sesering itu sih kamu pengen apa gitu, tapi sekalinya kamu pengen sesuatu kayak nggak bisa ditawar gitu, dia bilang kayak pakai apa sih, kayak gimana kalau ntar aja aku lagi sibuk gitu, gimana kalau ntar aja sorean ya, terus kamunya kayak enggak, aku maunya sekarang, dari kemarin aku ngikutin maunya kamu mulu kayak gitu, kayak gitu. Jadi at the end of the day mungkin kayak apa ya, kayak mungkin kayak cara kamu nge-manage ego kamu kali ya. Ya soalnya kalau kamu ngalah mulu gitu, terus-terusan ngalah, sekalinya kamu harus menang, kamu jadinya harus banget gitu. Ya jadi daripada kamunya yang ya udahlah ngalah aja, ya udahlah ngikut aja gitu, kamu juga harus punya kayak batasannya kamu sendiri. Ya
Kamu harus punya batasan, jangan jangan segala jangan segala maunya dia kamu ikutin. Dan kamu juga kalau punya mau jangan segalanya, jangan jangan apa ya, jangan harus banget sampai ya sekalinya kamu punya mau harus banget dia ikutin, jangan sampai kayak gitu. Aku rasa batasan di diri kamunya sendiri yang harus kamu benerin. Hanging Man ada temperance, lihat kan, ada bolak-balik antara apa ya, antara ngikut aja dan harus banget ngikutin maunya kamu di sini. Kamu harus nyari apa ya, nyari balance-nya nih, nyari jalan tengahnya nih. Soalnya kalau terus-terusan kayak gini, ya betul bakal ada apa ya, kayak tarik ulur gitu, dan itu yang bikin relationship dinamik kan dari situ ya, dari tarik tarik ulur itu. Tapi kalau ngeliat temperance di sini, uh, ini ngebawa hubungan kalian ke arah yang lebih baik sih. Iya, mungkin dengan apa ya, dengan kamu memperbaiki batasannya kamu dan dia juga mungkin memperbaiki batasannya dia, kalian jadi punya batasan yang lebih jelas gitu. nggak nggak saling menindas satu sama lain. Hanging Man sama The Devil kayaknya bisa jadi satu apa ya, bisa jadi satu arah gitu, satu arah penindasan, pembulian kayak gitu. Itu kan Page of Cups, Four of Cups, The Lovers, ada The Lovers by the way ya, sama Ten of Cups ya. Overall, uh, ini hubungan yang baik sih, iya. Ya, ini hubungan yang baik mungkin karena apa ya, karena ada Temperance dan The Lovers di sini. Kalau kamu sama dianya komunikasinya bisa kebuka kayak gitu. Dan mungkin setelah melewati apa ya, proses saling belajar juga, proses pendewasaan juga, komunikasinya harus dewasa ya. Kadang kita kalau sama pasangan kayak gitu, eh komunikasinya atau ngobrolnya tuh gaya ngomongnya jadi kayak apa ya, jadi kayak bocah gitu kan. Iya, aku sadar banget. Ya, aku jadi ingat kok, ya aku kalau waktu kecil lagi apa ya, lagi merajuknya begini lagi. Itu harus didewasakan sih, iya. Pada akhirnya, mm, Four of Cups di sini, kalau kalau kamu terlalu fokus soal satu hal, kalau kamu terlalu pengen soal satu hal dan hal itu nggak bisa ditawar, itu tuh, ya itu yang harus kamu apa ya, itu harus kamu benahin. Soalnya Page of Cups dia pengennya ini, terus ditawarin ke Four of Cups, dianya nggak mau kayak gitu. Dia bawa cawan, terus cawannya tawarin ke Four of Cups, nggak, aku nggak mau cawan yang itu kayak gitu. Itu bisa agak menghalangi, soalnya di sini ada Ten of Cups. Kayak ini, kalau kalau ngomongin cups, ini cups yang paling banyak by the way. Ya jangan sampai si apa ya, dengan dia yang menolak Page of Cups di sini, malah jadi apa ya, malah ngerusak kebahagiaan kalian in general kayak gitu. Komunikasi, saling menerima, dan mungkin apa ya, ya batasan yang tadi ku bilang. Di bawah Temperance ada Judgment di sini ada The Devil. Ya mungkin kalau ngomongin Judgment di samping The Devil di sini, uh, keegoisan itu perlu, iya. Kadang ya kamu harus punya keinginan kamu sendiri, sama kayak dia juga harus punya keinginannya dia sendiri. Kalau nggak gitu ya, ya ya itu bukan relationship, itu slavery. Itu nggak bagus kalau kayak gitu. Tapi pada akhirnya gimana caranya bisa nyari apa ya, ya temperance di atasnya, eh, bisa nyari titik tengahnya, atau gimana caranya dengan kamu ngikutin maunya dia, dia mau ngikutin maunya kamu, itu kalian bisa ketemu di tengah kayak gitu. Mm-mm. Ya sama kayak kalau kalau dipanggil gitu ya, apa sih, kadang aku komplain gitu di rumah, kayak kamu dipanggil kok nggak nyamperin ya, kamu manggil doang dari belakang. Ya, orang manggil tuh nyamperin ya. Iya, aku biasa kalau kalau di belakang kejauhan gitu kan nggak kedengeran, aku depan komputer pakai headphone. Ya kamu manggil manggil doang dari belakang, nyamperin apa sih, kita ketemu di tengah gimana, bisa nggak sih? Ketemu di tengah. Di bawah Page of Cups di sini ada Emperor. Ya betul, kalau kamu kadang ketidakdewasaan di sini, immaturity dari Page of Cups di sini, kalau dia dijadikan apa ya, pengambil keputusan, jadinya emang berantakan. Itu harus disadarin dulu kalau ya ini aku lagi ngadepin, kalau lagi ngadepin pasangan emang bisa jadi
immature, bisa jadi nggak dewasa, ya itu harus disadarin. Biar kita nggak ngambil keputusan saat kita lagi nggak saat kita lagi immature biar kita nggak ngambil keputusan pas saat kita lagi nggak dewasa kayak gitu. Pengambilan keputusannya tetap harus dewasa. Soalnya ya ada yang harus dipertanggungjawabkan di situ kan, ada konsekuensinya. Ya kalau kita ngambil keputusannya sambil ngerengek-rengek kayak gitu kayak bocah, ya susah juga tuh ntar konsekuensinya gimana. Di atasnya ada Four of Cups, di bawahnya ada Ace of Wands. Ya pada akhirnya kalau ngelihat Ace of Wands di sini mungkin kamu harus benar-benar tahu apa yang dia mau sih. Atau mungkin itu juga sebaliknya, mungkin kamu juga harus tahu apa yang benar-benar kamu mau. Soalnya Ace of Wands di sini yang ditawarin ke Four of Cups di sini Ace of Cups, tapi di bawahnya Ace of Wands, sebenarnya bukan itu, makanya dia nolak. Ngerti gak sih? Mungkin komunikasinya nggak jalan soalnya kamu menawarkan hal yang dia butuhnya bukan itu, atau mungkin dianya yang seperti itu ke kamu lagi butuhnya A, dia kasihnya B kayak gitu. Itu harus ngobrol sih. Iya, jangan sok tahu. Main disodorin aja, bentar aku kan mintanya bukan yang ini, oh sorry. Iya. Di samping The Lovers ada Page of Wands, lihat Page of Cups di sini sama Page of Wands di sini emang ini kayaknya emang lagi sepasang ya, Page of Cups sama Page of Wands. Tapi yang jelas Page of Wands di sini dia ngelihat ke atas, ngelihat ke Ten of Cups. Ya, terlepas komunikasi kalian yang mungkin nggak selalu baik, tapi keinginannya atau mungkin rencana awalnya adalah kalian pengennya bahagia bersama-sama. Iya, terlepas ntar ngobrolnya kalian gimana, ngambil keputusannya kalian gimana, berantemnya kalian gimana, dari awal yang dicari ya kebahagiaan kalian bersama. Iya, dan di sini Three of Swords, di atasnya ada Ten of Cups. Kadang untuk sampai ke titik bahagianya kalian harus ngadepin fase sakit hatinya dulu. Tapi aku rasa sakit hati ini bukan sakit hati yang mungkin ya sih, kalau lagi gini bawaannya pengennya pisah aja, pengennya pergi aja. Tapi kalau kalian bubar di situ, di Three of Swords di sini, dan gimana kalian mau dapetin Ten of Cups di atasnya? Ya pada akhirnya Ten of Cups ini kebahagiaan kalian nggak diciptakan begitu saja, bukan? Iya, ya kalau namanya relationship, ya namanya hubungan nggak akan selamanya happy. Ya pasti ada sakit-sakitnya, dan aku rasa justru yang bikin kalian lebih dekat adalah saat kalian lagi sakit-sakitnya. Ya nggak tahu ya, itu agak kontroversial mungkin. Tapi aku ngerasa yang bikin pasangan dekat adalah momen dimana mereka lagi sakit-sakitnya sih, lagi entah itu saling menyakiti atau emang keadaannya lagi menyakitkan. Tapi aku rasa justru karena pernah sakit-sakit bersama, itu yang jadi alasan kenapa kamu juga pantas untuk bisa bahagia bersama. Ya gitu kali ya, grup 3 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke sedianya. Aduh, itu gimmick aku hari ini. Iya, langsung kode keras tuh dia. Anyway, readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari yang mana, dan Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada PKK reading kayak gini. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di sini, tulis aja di kolom komentar di bawah sini. Ya gitu kali ya, grup 3. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.